Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Senat. Ketuanya saya lihat belum ada, sekretarisnya sudah ada. Selamat menang calonnya Pak Sekretaris Senat. Jangan-jangan kembali lagi jadi kepala dinas ini. Pantasan bolak-balik terus ini butur Pak Sekretaris Senat. Kita rapat itu hari minta izin karena besok pilkada katanya kalau tidak ada dia tidak menang. Ternyata tim sukses ini, tim inti. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dekan, saya lihat Bu Wakil Dekan 1 sudah ada, Wakil Dekan 2 sudah ada, Pak Wakil Dekan 3 mungkin masih salat asar. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua dan Sekretaris Jurusan, Kehutanan sudah ada ketuanya, sekretarisnya belum ada. Terbalik dengan Ilmu Lingkungan, sekretarisnya sudah ada, ketuanya belum. Mudah-mudahan sudah siap-siap bergabung. Yang saya hormati para kepala laboratorium lengkap, laboratorium kehutanan, ilmu lingkungan dan perencanaan, kepala bagian tata usaha yang senantiasa menjadi sekda dari setiap rapat kita. Mudah-mudahan dokumen-dokumen arsip setiap rapat selalu diarsipkan dengan baik. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita melaksanakan rapat pertemuan. Tiba-tiba tadi malam saya teringat karena masuk WA-nya Kepala Lembaga Penelitian bahwa ditunda sampai hari Minggu masuk laporan, jadi akhirnya saya terpikir yang lain lagi. Selama belum ada itu pikiran saya tiap malam habis di laporan, jadi alhamdulillah ada keluasan tadi malam sehingga saya berpikir saya mau rapat dulu karena nanti hari Minggu lagi ini baru insya Allah sudah selesai. Saya punya tim juga kerja keras semuanya. Makanya tadi Pak Omi menyampaikan terima kasih. Jadi terbalik kalau timnya Pak Omi keuangannya belum, tapi laporannya jadi. Kalau kami laporan keuangannya sudah jadi, tapi laporannya belum. Tetapi jurnalnya sudah submit. Kemudian bukunya siap-siap 2021 diawali dengan terbitan buku tim dari penelitian kami. Tadi juga di pengabdian Pak Ridwan sudah saya tanda tangan laporan. Semua alhamdulillah berkat kerjasama yang baik dengan semua kita manage waktu kita dengan baik, semuanya insya Allah kegiatan kita bisa jalan dengan baik. Pada hari ini hanya sekedar saya mau evaluasi, mudah-mudahan Pak Ketua dan Sekretaris Senat bisa merencanakan kita tanggal 30 Desember kalau tidak libur itu kita rapat Senat, sekaligus kita akan memformalkan semua dokumen. Ketua UJMI dan Sekretaris, saya lupa tadi, mudah-mudahan sudah bergabung. Ini juga tim yang tidak pernah berhenti tugasnya untuk jaminan mutu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala bahwa di dalam kesibukan kita yang padat dari Desember ini, tapi alhamdulillah kita masih sehat walafiat dan tugas-tugas kita berjalan lancar dengan baik. Juga tidak pernah kita lupa kirimkan selawat dan taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya, bahkan pada segenap dinul Islam, penegak dinul Islam hingga akhir zaman. Oh iya, pertama tadi kita laksanakan wisuda. Tak lupa kita menyampaikan selamat dan berbahagia kepada Pak WD2 tadi anaknya wisuda mendampingi keluarga.
Semoga anak-anak kita semua juga bisa berhasil, khususnya saya kira dari Bu Dr. Istur Marwa, saya kira semua juga anak-anaknya sudah berhasil sebagai guru kita, sehingga nanti kita semua juga mudah-mudahan bisa mengikut keberhasilan senior kita. Amin. Juga saya kira Ibu KTU sudah juga berhasil anak-anaknya, karena kita ini tinggal generasi kita. Sesibuk-sibuknya kita ya, tidak ada kalah pentingnya adalah persiapan generasi kita, apalagi yang sudah punya cucu, saya kira kebahagiaannya sudah double-double. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini sekedar kita mengevaluasi dan menindaklanjuti tentunya. Pertama, setelah wisuda hari ini kita akan laksanakan sesuai jadwal yang kita sesuaikan dengan BAK. FHIL jatuh pada hari Selasa 22 Desember jam 8.30. Banyak fakultas yang bersamaan pada hari Selasa itu. FHIL sudah menetapkan sesuai giliran bahwa tuan rumah pelaksanaan adalah jurusan kehutanan. Mohon maaf, surat awal itu sudah 1 hari harusnya mau rapat di jurusan kehutanan, tapi setelah saya baca ditugaskan untuk menghadiri kegiatan apa, saya bilang ini copy paste, ini rapat direktorat, ini kalau begini nih. Jadi saya panggil Pak Badiatan untuk tarik ulang, harusnya itu ditugaskan sebagai panitia pelaksana supaya mereka tahu kalau menghadiri kegiatan sama saja dengan kita nantinya itu tidak ada yang urus. Kebetulan ya belum sampai surat perbaikan, alhamdulillah Ibu Kajur menyampaikan secara pribadi ke saya, Pak Dekan mungkin ada salah redaksi suratnya. Saya bilang betul dari tadi sore tadi itu saya sudah panggil satu-satu mereka bahwa jangan bawakan saya, padahal sudah di paraf 2 tingkat. Jadi itulah kita manusia biasa selalu, padahal paraf itu harusnya semakin jernih sehingga tiba di pimpinan itu tinggal tanda tangan, apalagi sementara kita sibuk. Saya tidak mungkin baca-baca lagi kalau hanya surat-surat begitu. Oleh karena itu menjadi evaluasi juga buat kita di tahun 2020, khususnya yang membidangi paraf-paraf semua ya, termasuk saya ingatkan lagi ini penyesuaian dengan panduan. Jangan tim di jurusan itu hanya formalitas. Ya marilah kita kerja keras. Paling 1 tahun kita kerja keras, habis itu terbiasa mahasiswa kita, maka kita sudah berhasil sebagai yang menjalankan amanah tugas tambahan di FHIL ini. Jadi kita di langkah-langkah awal pertama begini memang harus kita kerja keras dalam rangka membiasakan kerja yang benar. Jangan kita kalah, jangan kita putus asa. Memang kita pimpinan harus senantiasa berniat untuk memperbaiki dari hari ke hari, tidak mungkin satu kaligus, tetapi paling tidak ada yang kita kawal. Khususnya panduan itu saya kira terima kasih Pak Ketua JMI sudah ada revisi. Itu semua masukan-masukan dari mahasiswa karena bimbingan saya itu ketat, kadang 20 kali kembali. Dan dari situ juga saya dapatkan hal-hal yang kontradiktif di panduan. Ada yang redaksinya A tetapi contohnya B. Oleh karena itu saya langsung tindak lanjuti dengan UJMI. Kemudian dokumen-dokumen lain semuanya saya sudah tugaskan ke UJMI dan sekretaris untuk diaktualkan sesuai kondisi 2020, visi misi dan pendahuluan dan lain-lain. Sehingga dokumen-dokumen kita itu insya Allah kita rapat senatkan tanggal 30 Desember. Sehingga kita masuk 2021 tidak ada lagi berkaitan dengan dokumen, insya Allah tidak ada lagi dokumen-dokumen yang strategis yang kita hasilkan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya minta kesediaan Ketua Jurusan Kehutanan selaku penanggung jawab kegiatan penyerahan ijazah, transkrip, dan SKPI untuk menyampaikan hal-hal penting untuk menjadi pembahasan kita bersama. Saya persilakan Ibu Kajur Kehutanan. Terima kasih banyak Bapak Dekan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan bersama para wakil dekan, Ibu WD1, WD2, WD3 saya belum lihat. Bapak Hadir. Oh hadir, alhamdulillah. Maaf saya tidak lihat layarnya Pak WD3. Tidak ada gambar, tidak ada gambar. Ada suara tidak ada gambar. Ketua UJMI, alhamdulillah, kepala-kepala lab, semua sehat-sehat walafiat. Ketua jurusan ilmu lingkungan yang saya dengar akhir-akhir ini agak kurang sehat, dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita dan kelihatannya sudah sehat, segar bugar, insya Allah. Bapak wakil sekretaris jurusan ilmu lingkungan yang selalu memberi informasi-informasi aktual di grup berbagai bidang, dan juga prestasi-prestasi yang diraih beliau, alhamdulillah motivasi kepada kita semua, dan seluruh rekan-rekan teman-teman dosen. Dan maaf juga sebelumnya saya lupa Ibu KTU yang juga senantiasa setia mengawal kita, terutama bidang administrasi. Bapak Ibu yang bergabung di rapat ini, semoga kita sehat-sehat selalu di bawah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan terasa memang kegiatan kita di Desember ini sangat padat, terkadang tidak ada waktu untuk kita istirahat, karena walaupun kita pergi istirahat tetap saja kita terus teringat dengan kewajiban kegiatan, sehingga tidak bisa juga nyenyak, akhirnya bangun lagi, lebih baik kita kerja lagi. Nah, alhamdulillah Allah terus memberi kita kesehatan, melimpahkan kita kesehatan, itu yang paling penting. Untuk kegiatan Siratawi, insya Allah tanggal 22 Desember ini semuanya telah kami sosialisasikan kepada panitia yang bertugas, yang telah di SK-kan oleh Bapak Dekan atas usul dari jurusan yang memang mohon maaf pada kesempatan ini biasanya saya konfirmasi dulu ke yang bersangkutan untuk bersedia atau tidak. Kali ini saya tidak minta kesediaannya, saya langsung mengusulkan, dan alhamdulillah hampir semuanya menyatakan bersedia untuk melaksanakan tugas sesuai yang diberikan oleh Bapak Dekan, yang diusulkan oleh kami dari jurusan. Memang terasa mungkin teman-teman belum berakhir satu tugas yang pertama, yang satu datang lagi tugas yang berikutnya, namun dengan menerima dan insya Allah akan melaksanakannya dengan ikhlas, semua akan bernilai ibadah dan bahkan membuat kita sehat, bukan justru membuat kita sakit. Dan tentu didasari dengan kerjasama yang baik di antara kita semua. Jika ada kendala-kendala di satu sisi, maka kita semua akan turun membantu mencari solusi. Sehingga saya kira tidak ada yang berat jika semua kita bersama-sama. Dan semua sub-sub dari kegiatan itu telah memberikan respon, dan jika ada kendala yang terkait untuk ketersediaan materi, itu saya arahkan untuk berkoordinasi ke pihak fakultas. Misalnya ketersediaan ruangan, kemudian spanduk yang membutuhkan dana dan sebagainya. Saya kira itu semua saya sudah mengarahkannya untuk membicarakannya langsung, berkoordinasi ke pihak
fakultas. Dan tugas-tugas yang secara teknis, insya Allah Ketua Panitia akan berkoordinasi lebih intensif lagi dalam waktu 2-3 hari ini. Mudah-mudahan hari Senin, paling tidak Senin sore, paling kasipnya bisa gladi bersih, insya Allah. Mungkin kalau ada hal-hal yang kurang nanti bisa ditambahkan oleh Ketua Panitia pelaksana kegiatan ini. Saya kira untuk kegiatan ini saya demikian yang saya bisa sampaikan Pak Dekan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Ibu Kajur telah menyampaikan kepada kita semua tentang persiapan kegiatan Siratawi tanggal 22 Desember. Yang penting sekarang wisudawan kita itu 23 orang. Dengan nanti kalau semua hadir pendampingnya berarti tambah 46, berarti 67. 9. Itu nanti saya coba koordinasikan dengan KTU, tolong diarahkan staf sebelum gladi. Iya. Kalau memungkinkan kita undang semua dengan pendampingnya. Kalau tidak, kita kurangi dari tenaga dosen kita. Cukup kursi yang di depan. Biasanya itu ada 2 lapis kursi sofa. Iya. Yang di depan dengan di belakang. Jadi kalau nanti diatur 23 dengan pendamping, karena yang kita utamakan itu kalau bisa hadir pendampingnya. Tidak bisa kita mereka yang dikurangi. Lebih baik kita yang kurang jadi unsur pimpinan saja dari tenaga kependidikan. Saya kira karena ruangan kita masih terbatas, tetapi kalau masih memungkinkan tidak ada masalah. Jadi nanti sebelum hari Senin, Ibu KTU coba dilihat ruangan, koordinasikan dengan anggota, Ya, siap, dengan tetap kita mengedepankan aturan kesehatan COVID, masalah jarak. Jadi kemarin 18 orang itu saya kira memungkinkan, dan ada kursi sofa 2. Kalau 23 ini cukup kursi sofa di depan saja. Yang di belakang itu walaupun ada dosen, ya tetap pakai kursi putura saja karena 2 lapis di situ. Ya. Nanti kita lihat. Yang kita utamakan itu selama pendampingnya dia hadir, kita senang kalau bisa hadir dengan pendampingnya. Kemudian saya kira pakaiannya itu tetap mereka jelas pakai toga karena hari itu mereka berkumpul. Tetapi tetap nanti panitia informasikan kesiapannya. Kemudian spanduk silakan dirancang, kemudian dipesan nanti bendahara fakultas yang pergi bayar, jadi supaya ada kreasi. Karena kalau saya yang buat spanduknya itu tinggal saya copy paste saja, tinggal saya ganti-ganti ke 8 ke 9, sepertinya monoton. Jadi silakan berkreasi. Tetapi tetap share di grup kalau sudah jadi, karena biasa ada kalimat yang double, tetapi substansinya saya tidak akan mencampuri. Saya hanya jangan sampai ada kata yang double saja. Kemudian biasa di susunan acara itu yang menyanyi biasa baku tunjuk-tunjuk. Jadi dipastikan memang ada 2 acara itu menyanyi, jadi kalau bisa dari ilmu lingkungan 1 acara, dari kehutanan 1 acara. Dan dipastikan memang sehingga gladi pada hari Senin itu sudah mereka tinggal ini, bukan baru dicari lagi. Termasuk yang menyanyi pakai video, tolong panitia disiapkan memang. Jangan nanti sudah mau ditampilkan baru setengah mati dicari. Jadi walaupun hal-hal seperti itu biasa terjadi, tetapi kita antisipasi. Dan salah satu hiburannya itu adalah kompilasi para artis FHIL. Jadi
Itu lagu wajib itu. Jadi nanti di 2021 pilihkan kita lagi satu lagu yang panjang, semua unsur pimpinan harus menyanyi. Kalau itu kan baru beberapa. Jadi nanti Ibu WD1 cari kita lagu yang agak panjang sehingga semua unsur pimpinan itu hari dari Maluku belum bergabung. Itu kan suara Maluku itu khas. Jadi nantinya di 2021 kita awali dengan kita buat aransemen lagu, semua unsur pimpinan menyanyi sehingga setiap acara yang tiap bulan itu, tiap 3 bulan itu selalu lagu wajib. Tapi untuk sementara tampilkan dulu apa yang ada, dan itu saya kira kalau wasitnya betul-betul memperhatikan itu, paling tidak kita juara 3, tetapi tidak ada, tapi kita tidak cari juara, yang penting tampil bagus. Terima kasih Ibu Kajur, itu hal-hal penting saja yang perlu ditekankan, terutama ruangan tadi. Kita pastikan 23 itu ya lumayan lah. 23 itu lumayan. Dan kita alhamdulillah tidak terkebelakang juga. Tapi dikalahkan kita peternakan 26. Tetapi kesehatan masyarakat hanya 6. Jadi masih ada yang di bawahnya kita. Alhamdulillah, bukan kita juara kunci lagi. Karena di COVID ini saya kira fatal. Jadi jalan terus seminar, ujian. Kalau bulan April ya mudah-mudahan kita bisa 100. Nanti acaranya di lapangan Siratawinya, kemudian lagunya tadi itu sudah mulai diperdengarkan. Jadi sekira seperti itu. Terima kasih atas laporannya dan penyempurnaannya, nanti tetap dikonsultasikan terus supaya jalan dengan baik. Kemudian yang kedua, evaluasi tentang pelaksanaan UAS. Saya persilakan Ibu WD1 untuk menyampaikan kira-kira bagaimana persiapan kita, kapan kita mulai, dan bagaimana perencanaan-perencanaan supaya lebih berjalan dengan lancar. Saya persilakan Bu WD1. Ya, baik, terima kasih Pak Dekan. Ya, mudah-mudahan suara saya kedengaran dengan jelas karena saya nggak pakai headset, ini pakai speaker dari komputer saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk bisa bersama-sama hadir pada pertemuan sore hari ini di rapat yang tentunya sangat penting bagi perkembangan fakultas kita ke depannya. Yang saya hormati tentunya Bapak Dekan, Bapak dan Ibu unsur pimpinan, peserta rapat, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya melaporkan beberapa hal terkait dengan substansi rapat pada sore hari ini. Yang pertama terkait dengan evaluasi pelaksanaan UTS dan UAS. Kalau untuk UTS, sudah ada laporan dari Kasubag Akademik beserta staf yang sudah menangani hal tersebut. Untuk mata kuliah di kedua prodi, baik kehutanan maupun ilmu lingkungan, hampir semua sebenarnya sudah masuk. Tetapi data yang ada pada Bapak Kasubag dari hasil evaluasi, itu baru sekitar 20 mata kuliah. Yang pertama yaitu perubahan iklim, untuk ilmu lingkungan sudah masuk. Lalu UTS-nya sudah dilaksanakan tepat waktu. Lalu berikutnya kimia untuk ilmu lingkungan sudah masuk. Lalu instrumen pencegahan kerusakan lingkungan juga sudah UTS. Lalu mata kuliah ekologi, metode penelitian, pengantar ilmu kehutanan dan lingkungan, agroforestry, pencemaran lingkungan hidup, daya dukung lingkungan hidup, serta manajemen resiko bencana. Sedangkan untuk prodi kehutanan,
yang sudah melaksanakan UTS yaitu fisiologi pohon, mata kuliah fisiologi pohon, klimatologi, kimia, rekreasi alam dan ekowisata, silvikultur, hasil hutan bukan kayu, manajemen konflik, agroforestry, dan kehutanan masyarakat. Ya, dari data yang ada memang masih agak kurang kalau dilihat dari persentase ketersediaan mata kuliah, karena untuk di kehutanan ada 50 mata kuliah yang disajikan semester ini, dan laporan yang ada pada Pak Kasubag itu baru 10 dari 50, artinya baru sekitar 20%. Sedangkan untuk ilmu lingkungan dari 37 mata kuliah yang disajikan, baru ada 10 yang sudah masuk UTS. Jadi sekitar 27%. Tetapi tadi kebetulan saya di jurusan kehutanan dan sudah mengkonfirmasi dengan teman-teman di Ibu Sekjur, juga teman-teman di kehutanan, ternyata sudah hampir ya mungkin lebih dari 70% sudah melaksanakan UTS. Begitu juga dengan ilmu lingkungan. Adapun ada beberapa juga masih terlambat, tetapi masih dalam rentang waktu yang masih bisa disesuaikan. Sedangkan untuk pelaksanaan UAS, kita akan melaksanakan UAS pada minggu ketiga, ini juga sudah dilaksanakan oleh Pak Kasubag, sudah dilakukan monitoring, untuk dari datanya juga sudah diambil dari masing-masing jurusan, sudah berapa kali yang masuk dan sebagainya, dan sepanjang yang saya lihat sih datanya sudah memungkinkan, sudah lebih dari 50%. Dan memang sekarang masuk minggu ke-11. Sehingga memang kita masih ada kurang lebih 3 minggu lagi untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan. Insya Allah dalam waktu tersebut kita bisa melaksanakan UAS tepat waktu sesuai dengan jadwal kalender akademik yang telah diedarkan. Itu yang pertama. Lalu kedua terkait dokumen kelengkapan FHIL. Kebetulan kami bersama teman-teman juga sudah melaksanakan rapat terkait dengan penyusunan dokumen roadmap pada tanggal 7 Desember 2020 dan sudah dicapai kesepakatan merumuskan dokumen roadmap tersebut untuk roadmap FHIL, dan alhamdulillah sudah dalam tahap finishing dan akan dilampirkan juga dengan dokumen prodi masing-masing prodi. Mungkin dalam waktu 1-2 minggu ini sesuai dengan target Pak Dekan tanggal 30 Desember itu sudah selesai, karena dokumennya sudah selesai semua, tinggal mensinkronkan kembali yang hasil mufakat kita dari roadmap fakultas dengan prodi, karena yang dari prodi kami belum lihat dokumennya, tapi dari informasi tadi yang sempat saya tangkap dari Ibu Sekjur bahwa mereka sedang dalam tahap penyelesaian juga roadmap masing-masing prodi. Tetapi garis besarnya di roadmap fakultas itu sudah ada penyesuaian dan sudah disepakati bersama dan dihadiri oleh hampir semua. Jadi ada Kajur, ada Sekjur, dan semua tim roadmap pada rapat tersebut. Mungkin untuk sementara itu yang dapat kami laporkan Pak Dekan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu WD1 sudah menyampaikan laporannya. Tapi belum jelas tadi tanggal mulai UASnya sampai tanggal berapa. Jadi tetap dipastikan kalau ada mata kuliah yang belum nanti dia menyesuaikan. Tetapi jadwal resmi kita harus pasti tanggal berapa sampai tanggal berapa kita UAS. Dan pada hari pertama itu saya akan buka Zoom dari mata kuliah saya seperti di UTS kemarin. Iya, Pak Dekan. Tolong diinformasikan. Sebentar Pak Dekan, saya lihat dulu di kalendernya. Pelaksanaan UAS itu tanggal 20 Pak Dekan. Tanggal 20 Pak Dekan. 20 sampai 24 Januari. 20 Januari ya? Iya Pak Dekan.
Minggu ketiga. Oh, saya kira Desember. Oke, makasih Iya, Ibu Pak Dekan. WD1. Jadi nanti berarti bisa di awal Desember baru buat penyampaiannya. Saya pikir saya di akhir Desember mulai UASnya. Oke, Kan makasih. kita mundur Informasinya. kemarin ya, mundur 2 minggu. Oke. Jadi tinggal Dian saja diingatkan semua dosen, khususnya dosen di luar FHIL untuk dievaluasi, jangan sampai ada yang belum masuk supaya menjadi perhatian. Baik, Pak Dekan. Oke, makasih. Tadi juga sudah masuk ke acara yang ketiga, evaluasi tentang dokumen output lokakarya. Tadi dari WD1 sudah menyampaikan laporannya untuk roadmap fakultas. Saya kira sudah jadi laporannya, saya sudah lihat, tinggal data-data di belakangnya itu saya kira sudah siap semua data-data kita itu, hanya itu hari keburu waktu kita. Ya, sudah diperbaharui juga Pak, kan ada beberapa hal yang diperbarui dari. Ya, jadi tolong diperbaharui. Saya kira ini dokumen-dokumen sangat strategis kita dan sangat penting sehingga di 2021 itu semua sudah siap kita tanda tangani di 30 Desember. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Dekan. Ketua DMI, Ibu Wakil Dekan 1. Kemudian berikut sesuai dengan agenda kita masuk di evaluasi finishing dokumen. Pertama tadi di WD1, sekarang WD2 untuk laporan finishing Renstra dan Renov FHIL. Saya persilakan Pak WD2. Baik, terima kasih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan FHIL, Bapak Ibu Wakil Dekan, Bapak Ibu Ketua Senat dan Bapak Sekretaris Senat FHIL, Bapak dan Ibu Ketua dan Sekretaris Jurusan Lingkup FHIL, para Kepala Lab, Ibu KTU dan Bapak dan Sekretaris, Bapak dan Ibu Sekretaris Jaminan Mutu, Ketua dan Sekretaris Jaminan Mutu, para dosen dan tenaga pendidikan Lingkup FHIL UHU. Baik, izinkan saya melaporkan penyelesaian dokumen kita Renstra FHIL 2020-2024. Pada prinsipnya dari lokakarya kita kemarin saya kira tidak banyak revisi. Beberapa hal yang kita sudah revisi antara lain statement visi kita. Jadi Asia Tenggara itu kita ganti dengan Asia Pasifik dari sisi lokus visi kita. Kemudian saya kira untuk tingkat fakultas hanya ruang lingkup wilayah itu yang berubah untuk statement visi. Kemudian kita sudah melihat di kebijakan dan program itu kita harus sesuaikan dengan rencana strategis, dengan program-program strategis, kebijakan strategis dari Universitas Saloleo. Kemarin itu kita sudah lihat dengan Pak Sekretaris, hanya kemudian karena kita harus menyelesaikan jurnal penelitian, kemudian kita fokus di situ untuk beberapa hari ini. Tapi saya kira untuk 1-2 hari ini kita akan fokus kembali ke Renstra itu. Saya kira hanya itu yang akan kita selesaikan, karena kalau dari sisi data-data kondisi internal kita dan kondisi eksternal itu dari awal kemarin kita sudah selesaikan, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang
penyesuaian dengan Renstra jurusan juga sudah kita lakukan, dan tinggal mungkin kita butuh satu kali meeting lagi bersama teman-teman penyusun untuk sebagai suatu legitimasi bahwa Renstra dan Renov kita itu sudah disepakati semua, karena konsekuensi dari penyusunan Renstra itu yang harus partisipatif. Dari awal saya kira kita sudah lakukan sampai dengan Lokakarya, dan di akhir nanti kita akan satu kali meeting lagi dengan semua tim Renstra dan juga teman-teman tim Renstra jurusan, sehingga kita harapkan semuanya inline begitu, atau semuanya selaras, saling sinergi antara Renstra fakultas dan Renstra jurusan. Saya kira begitu Pak Dekan, untuk sementara ini yang bisa kita laporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Pak Dekan, Pak. Terima kasih Pak WD2 telah menyampaikan perencanaan finishing daripada Renstra dan Renov Mudah-mudahan semuanya lancar, sehingga target kita semua sudah kita rapat senatkan tanggal 30, itu bisa terwujud. Berikut saya persilakan penanggung jawab Renstra Renov Roadmap jurusan Kehutanan untuk menyampaikan laporan perkembangannya setelah Lokakarya. Persilakan. Terima kasih banyak Pak Dekan. Saya kembali menyampaikan tentang dokumen-dokumen terkait dokumen fakultas dan yang untuk dibuat di jurusan. Untuk Renstra Renov, insya Allah sudah finish dan tetap terus dilihat lagi oleh timnya, yaitu ketuanya Pak Basrudin, sekretaris Pak Lawade Agus Salimando, dan beliau beberapa kali meminta ke saya format pengesahan. Nah, jadi mungkin tinggal format pengesahannya yang saya belum juga menyampaikannya. Tentu saya akan kita mencontoh ke format fakultas. Namun yang bertanda tangan di situ termasuk SK penyusunan yang pernah kami usulkan ke fakultas itu, kalau tidak salah Pak Dekan belum SK-kan, sehingga kami sambil menunggu SK tim susunan tim dari masing-masing penyusun Renstra, Renov, Roadmap, dan kurikulum untuk kami masukkan ke laporan, ke dokumen. Kemudian untuk roadmap itu sekarang untuk jurusan sementara finalisasi oleh ketua, dalam hal ini Ibu Sekjur, sementara menyatukan semua dari 4 minat topik-topik penelitian dan pengabdian masyarakat dari 4 minat yang ada di jurusan atau di prodi kehutanan. Untuk sementara kurikulum tidak banyak perubahan, karena tidak ada perubahan untuk kurikulum yang sebelumnya, karena yang dimasukkan pun sebelum Lokakarya itu justru setelah Lokakarya kita diyakinkan bahwa tidak boleh ada perubahan, bahkan kode mata kuliah pun tidak boleh kita merubah, sehingga yang hanya ada tambahan sedikit untuk dari kehutanan, yaitu penambahan pokok-pokok materi di dalam mata kuliah tertentu untuk mengikuti
kekinian isu-isu terutama isu-isu lingkungan yang ada pada mata kuliah perubahan iklim. Di ilmu kehutanan belum ada mata kuliah itu, sehingga materi-materi tentang itu sejogjanya dimasukkan ke dalam materi mata-mata kuliah yang terkait. Kira itu yang untuk dokumen-dokumen Pak Dekan. Insya Allah pada tanggal 30 untuk pengesahan ataupun pembahasan di Senat untuk disahkan. Mudah-mudahan semua sudah finish. Saya kira untuk dokumen itu demikian Pak Dekan, terima kasih banyak. Dan ada sebelum saya akhiri ada tambahan mungkin yang ingin saya sampaikan, karena ini sudah lama sekali rasanya tapi belum ada follow up-nya, yaitu mengingat bergantian setiap hari tetap ada dosen-dosen yang masuk, apalagi pegawai, staf itu tiap hari pasti ada yang masuk. Kamar kecil di ruang dosen itu sudah lama sekali belum direspon. Klosetnya itu sudah lama rusak, belum ada pembenahan. Saya kira itu tambahan info, karena mungkin di 2021 ini dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah kita dianjurkan untuk berkantor, meskipun dengan kebijakan institusi masing-masing di dalam pengawasan kesehatan, protokol kesehatan ini. Saya kira demikian Pak Dekan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Kajur telah menyampaikan progres daripada finishing dokumen Renstra, Renov, Roadmap Penelitian Pengabdian dan kurikulum di jurusan kehutanan. Nanti sebentar saya bahas secara keseluruhan. Hanya ada catatan tadi yang terakhir, ini baru saya dengar bahwa ada kamar kecil yang tidak diikuti, dan insya Allah akan segera ditindaklanjuti. Kalau di ilmu lingkungan itu karena mereka melaporkan sudah direhab semuanya sampai, karena saya instruksikan itu rehab sampai di dapur kecilnya, karena biasa ajur ilmu lingkungan itu bikin kopi, jadi saya kasih tahu dibersihkan dapurnya. Mudah-mudahan saya tidak pernah kunjungi, tapi laporan dari bendahara ilmu lingkungan sudah dicek semuanya sampai rehab di toiletnya dan di dapurnya. Jadi selalu tolong disampaikan secara tertulis kepada saya supaya saya langsung tindak lanjuti, termasuk meja itu hari yang kehutanan sudah berapa kali disampaikan, katanya belum pernah ada datang ambil. Jadi kalau tolong kita saling membantu, kalau hanya datang ambil misalnya meja apa semua itu, arahkan mahasiswanya masing-masing. Jadi mahasiswa itu, kalau saya dulu mahasiswa senang saya kalau disuruh-suruh dosen. Jadi jangan sayang mahasiswa, jangan tidak disuruh-suruh. Jadi supaya cepat. Kalau mengharap di satpam ini atau cleaning ini mereka tidak kerja cepat. Mudah-mudahan mejanya sudah sampai di jurusan kehutanan. Maaf Pak Dekan, untuk meja itu sudah beberapa kali ke sana mau ambil, tapi katanya itu meja disimpan di lab perencanaan dan setiap ke sana itu tertutup. Bukan di fakultas, jadi waktu itu informasinya di fakultas. Pada saat ke fakultas di sana tidak ada, tunjukkan ada di lab katanya. Jadi begitu Pak Dekan. Oke, makasih. Baru pindah itu, yang waktu saya anukan itu masih di aula. Waktu setelah selesai acaranya borang akreditasi ilmu lingkungan itu, ilmu lingkungan sudah bawa melengkapi ruang dosennya. Sisanya itu masih ada 6. Saya bilang untuk jurusan kehutanan
Tapi kalau sudah masuk ke perencanaan nanti saya lihat apakah di sana dipakai. Kalau tidak dipakai nanti kita oper di jurusan kehutanan. Kalau dipakai nanti kita pikirkan ulang. Jadi semuanya mudah-mudahan berjalan lancar. Kemudian berikut saya persilakan jurusan ilmu lingkungan untuk melaporkan progres finishing dokumen Renstra, Renov, roadmap penelitian pengabdian dan catatan kurikulum di jurusan ilmu lingkungan. Saya persilakan siapa yang akan melaporkan. Baik, yang kami melakukan. Terima kasih, Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dekan yang kami hormati, Bapak-Bapak, Ibu Wakil Dekan, Ketua Senat, Wakil Ketua Senat, Bu Kajur dan Sekjur Kehutanan, Sekjur Lingkungan, para Kepala Lab, Ketua Algemi, Ibu KTU, untuk Renstra dan Renov, jurusan ilmu lingkungan, itu sementara kami dalam proses finishing, ya. Setelah pada saat itu juga mungkin pada saat lokakarya itu hari, jurusan ilmu lingkungan mungkin ada Pak Dekan juga waktu itu, ada Ibu WD1, sampai sore ditindaklanjuti untuk penyamaan visi misi, ya, mungkin pada saat itu. Kemudian selanjutnya ditindaklanjuti oleh terus terang ini ada kepanitiaan yang di-SK-kan oleh Pak Dekan. Untuk Renstra dan Renov itu jurusan ilmu lingkungan dinakodai oleh Pak Sekjur, Pak Dr. Ridwan, dan teman-teman. Untuk Renstra dan Renov ini saya kira ini kami sudah pegang draftnya. Insya Allah mungkin kalau ada kesempatan ya sampai tanggal 30 ini kita coba buka lagi, kita diskusikan, mungkin ada hal-hal yang perlu, yang luput begitu, ya, sehingga butuh penyempurnaan daripada Bapak Ibu yang ada di jurusan ilmu lingkungan. Kemudian terkait dengan roadmap penelitian dan pengabdian serta draft kurikulum itu sesuai dengan SK kami sendiri yang menyusun itu, dan tentunya dibantu dengan panitia teman-teman yang lain. Dan alhamdulillah roadmap itu sudah ada draftnya, dan mungkin kami sambil proses untuk finalisasi. Namun saat ini banyak ada masukan juga, ya, untuk roadmap terkait dengan roadmap yang akan dijalankan sesuai dengan tentunya visi misi yang ada di jurusan. Sehingga sampai saat ini masih dalam draft, ya. Nanti mungkin satu kali lagi kita akan buat pertemuan dengan teman-teman untuk finalisasi, sehingga pada tanggal 30 itu minus 12 hari, insya Allah kita berharap dokumen ini bisa final.
Kemudian untuk kurikulum sesuai dengan apa yang menjadi kan pada saat pembukaan oleh Pak Rektor, kemudian juga pada saat Lokakarya itu hari, untuk kurikulum ya memang ada tambahan untuk mata kuliah pilihan ya. Kemudian ada keinginan dari teman-teman dosen untuk mata kuliah pilihan menjadi wajib. Tetapi lagi-lagi setelah kita mendapatkan masukan bahwa untuk kurikulum nanti serentak pada penerapannya sesuai apa yang disampaikan juga Ibu Tajur Kehutanan tadi, bahwa namun demikian ya seyogianya kalau itu bisa setiap tahun ada revisi, terutama dengan materi-materi kuliah, judul barangkali atau tambahan-tambahan, nah, itu memungkinkan. Tetapi di dalam perencanaan revisi kurikulum ada beberapa mata kuliah yang kami 5 mata kuliah yang mengalami perubahan, ya baik itu penambahan untuk mata kuliah pilihan atau upgrade dari pilihan ke wajib, ya, atau ada penambahan SKS. Tentunya ini nanti kami finalisasi lagi dan mungkin satu kali lagi untuk membuka diskusi dan pertemuan dengan Bapak dan Ibu dosen yang ada di jurusan ilmu lingkungan. Saya kira itu yang terkait dengan Restra, Renov, dan roadmap serta revisi kurikulum dari jurusan ilmu lingkungan. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami kembalikan kepada Bapak Dekan. Terima kasih. Oke, makasih Pak Kajur Ilmu Lingkungan telah melaporkan progres Restra, Renov, roadmap penelitian pengabdian. Pak Sekjur juga sudah men-share ke saya dan saya sudah lihat semuanya. Mudah-mudahan perhatikan data-datanya supaya data-data terakhir semuanya aktual untuk kita ini. Selanjutnya terakhir saya persilakan untuk agenda yang ketiga ini Ketua Panitia Lokakarya untuk melaporkan progres laporan akhir kegiatan Lokakarya. Saya persilakan Ibu Ketua Senat. Terima kasih Bapak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, Bapak dan Ibu unsur pimpinan lingkup Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan yang saya hormati. Baiklah, izinkan saya untuk menyampaikan laporan kegiatan karya berpadu Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Jadi untuk materi yang akan kami laporkan sudah masuk ke kami, namun ada beberapa yang masih kami perlukan lagi untuk sebagai materi laporan nantinya. Di antaranya adalah ada beberapa materi dari alumni ilmu lingkungan, itu saya kira kalau misalnya ada dikirim ke kami. Kemudian juga materi dari stakeholder ilmu lingkungan belum juga tiba ke kami.
yang lainnya itu adalah seperti misalnya contoh sertifikat yang diberikan. Saya tunggu-tunggu juga dari mahasiswa yang diminta kemarin itu untuk membuat, tapi belum dikirim ke saya. Jadi ini juga barangkali juga penting untuk dilaporkan sebagai bahan kita di dalam pelaksanaan kemarin Lokakarya ini. Kemudian yang lainnya, mungkin ini yang penting juga pertanggungjawaban keuangan ya. Jadi untuk pertanggungjawaban keuangan itu juga belum saya lihat ya. Dan ada laporan dari Ibu KTU, Ibu Erni, bahwa sudah ada di tangan beliau, tapi dalam bentuk hard copy. Jadi dalam bentuk print out. Kemudian lagi bahwa ada pertanggungjawaban juga dari jurusannya, Bu ya. Untuk pertanggungjawaban keuangan dari jurusan belum diterima ya, baik dari jurusan lingkungan maupun dari jurusan kehutanan. Mungkin itu saja dulu sehingga kami belum bisa rangkumkan untuk filenya. Semua kami sudah masukkan dari buat laporannya. Saya kira sudah lengkap. Satu lagi barangkali mengenai kata sambutan juga dari Bapak Dekan belum kami terima juga. Saya kira itu dulu yang penting untuk kami sampaikan demi untuk pelaksanaan penyelesaian laporan pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan Lokakarya. Demikian Bapak Dekan apa yang kami sudah sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Ketua Panitia, dalam hal ini Ketua Senat. Sekarang saya tinjau semuanya sekaligus, mulai dari yang terakhir, karena ini yang penting dalam pertanggungjawaban kegiatan. Pertanggungjawaban keuangan, jadi semua pemateri yang tadinya itu di ilmu lingkungan itu saya coba pisah, yang mana yang dibayarkan normal, di mana yang harga paket data, karena tadinya saya minta hanya 2 orang, sama dengan jurusan kehutanan, dari profesional 1, kemudian dari stakeholder 1, dan dari alumni 1, jadi masing-masing 3 orang. Tetapi karena jurusan ilmu lingkungan nanti terakhir baru mengisi, akhirnya kelebihan dari 3 menjadi, kalau saya tidak salah, 6 atau 7. Dan semuanya memberikan materi, tapi ada yang tidak ada materi persentasenya, sehingga saya coba pisah. Masing-masing jurusan 3 orang dibayar sesuai aturan. Kemudian karena Ketua Jurusan Ilmu Lingkungan menyampaikan, bagaimana Pak Dekan, saya sudah terlanjur minta nomor rekeningnya. Akhirnya kita ambil jalan tengah, kita juga tidak mau mempermalukan institusi kita karena kita juga butuh mereka. Akhirnya kami sepakat bahwa tidak apa-apa, yang 3 wajib, yang lainnya tetap kita bayarkan, tetapi ukuran paket data. Setelah saya panggil bendahara, ternyata sudah dibuatkan SK, ke KPA, semuanya pembayarannya sesuai dengan aturan. Jadi tidak ada lagi istilah paket data. Jadi selamat pada jurusan ilmu lingkungan. Jadi semuanya sudah kita selesaikan. Ada semua bukti-buktinya nanti saya sampaikan, bendahara sampaikan di Ketua Panitia, untuk itu harus masuk di laporan. Kemudian semua materi Ibu Ketua Panitia dikumpulkan semua. Jadi saya sudah kirimkan contoh laporan dari webinar jurusan kehutanan dari Ketua Panitia Pak Sahendomi, contoh laporan. Saya kira di sana lengkap semuanya.
diikuti saja itu. Jadi tadi sertifikat saya kira itu tetap dicantumkan. Saya kira nanti saya sampaikan Akbar sudah, hanya saya belum cek apakah masing-masing pembicara itu tadi sudah dikasih sertifikatnya atau belum. Kalau belum nanti saya arahkan seksi sertifikat untuk dikirimkan ke masing-masing ketua jurusan, karena masing-masing jurusan yang kenal persis pembicaranya yang mengundang langsung. Kalau keuangannya sudah langsung selesai semuanya, tidak ada masalah. Jadi tidak malu-malu lagi kirimkan sertifikat karena semua keuangannya sudah kita kirimkan. Itu dari ketua panitia, jadi saya kira sudah rampung semua. Kalau dekan tidak ada sambutannya itu hari, hanya pengantar di hari kedua dan ketiga nanti saya coba buatkan kembali. Kemudian yang berikut dari masing-masing jurusan tentang kurikulum. Memang betul bahwa kita tidak akan merubah kurikulum sendiri kecuali sama-sama dari universitas. Tapi yang saya maksudkan di dalam pembahasan itu supaya ada rekomendasi dari masing-masing jurusan dilampirkan di laporan tersendiri, sehingga nantinya pada saat ada perubahan kita tidak berpikir dari nol lagi. Tapi sudah ada bahan diskusi kita selama lokakarya bahwa ini harusnya wajib, kenapa jadi pilihan. Jadi intinya bahwa direkomendasikan untuk kalau ada perubahan ini dipertimbangkan. Bukan untuk langsung kita merubah. Hanya ada satu yang saya sudah sepakat dengan Pak WR1, kita siasati melalui dosen PA, mata kuliah pilihan yang ada 4 misalnya, yang diwajibkan mereka hanya 2. Kalau ada mata kuliah pilihan yang kebetulan harusnya wajib, tolong masing-masing dosen PA mengarahkan mahasiswa PA-nya untuk pilihan yang wajib itu diambil, sehingga namanya pilihan tapi seakan-akan wajib atas kerjasama kita melalui dosen PA. Misalnya di jurusan ilmu lingkungan, mata kuliah degradasi lingkungan itu mata kuliah pilihan yang harusnya wajib. Karena kita tidak bisa merubah kurikulum, supaya mata kuliah itu ada di transkripnya mahasiswa atau alumni jurusan ilmu lingkungan, maka tolong dosen PA-nya mengarahkan pilihannya ambil degradasi lingkungan. Karena mata kuliah itulah yang menjadi substansi di jurusan ilmu lingkungan. Kenapa harus kita ada jurusan ilmu lingkungan? Karena terjadi kerusakan lingkungan. Masa mata kuliah pilihan? Jadi kita tidak merubah, tetapi mensiasati. Dan itu bisa kalau kita kerjasama yang baik, perhatikan pada saat dia menawar mata kuliah pilihan, tolong dosen PA mengarahkan ini kau pilih. Dengan kasih alasan-alasan. Supaya di transkripnya itu adalah mata kuliah itu. Saya kira seperti itu. Kemudian jadi tolong tetap ada rekomendasi, bukan untuk kita merubah, tetapi ada catatan dari lokakarya kita bahwa kurikulum jurusan kehutanan, kalau ada perubahan kurikulum ini yang kami usulkan. Untuk panitia pada saat ke depan kita ini tidak tahu, kita hanya meletakkan fondasi, mungkin kita tidak ikut lagi karena sudah dipanggil oleh Allah, atau kita tidak terlibat lagi karena bukan lagi kita yang menjabat. Oleh karena itu kita meletakkan sesuatu selama kita masih menjabat untuk menjadi pembanding pejabat-pejabat ke depan. Kemudian masalah lain-lainnya semuanya dari tingkat fakultas, tadi masalah Renstra, Renov, kemudian di jurusan Renstra, Renov, dan kurikulum juga. Terima kasih, saya semuanya siap untuk tanggal 30. Dan saya selaku pimpinan sudah panggil khusus bendahara.
Coba tolong pikirkan kita, jangan terus bahwa kita ini karena sudah tugas kita, sehingga tidak dipertimbangkan, biar sedikit juga itu anggaran itu ada porsinya. Karena dokumen itu sangat menentukan, harus ada suntikan sedikit. Karena selalu kalau saya sampaikan, bahwa itu kan sudah tugasnya tambahannya kita Pak Dekan. Salami itu kalau kita lagi ada honornya. Saya bilang bukan bicara honor. Kalau honor tidak bisa kita bayarkan karena itu dokumen penting. Oleh karena itu saya terima kasih atas keikhlasan Bapak Ibu semua dan bernilai ibadah, dan saya sudah sepakat dan uang itu saya sudah saya tidak pegang tetapi sudah dalam hak saya. Itu saya siapkan untuk semua dokumen tadi itu 10 juta rupiah saya sudah buka dari anggaran Lokakarya itu. Tidak bisa masuk pertanggungjawaban bagaimana nanti dicarikan di pos mana. Tapi saya sudah sisihkan 10 juta untuk dokumen-dokumen yang sangat penting menurut saya, karena apa yang kita akan lakukan ke depan dari dokumen ini. Sehingga tidak salah juga kalau kita sisihkan, jumlahnya tidak banyak, dan semua kita saya tahu bahwa tidak mengharap itu, tetapi tidak salah juga saya sebagai pimpinan untuk mencarikan sedikit. Dan kalau kita sepakati, saya sudah bagi-bagi ini dari 10 juta tadi, untuk Renstra Renov di fakultas 2,5 juta. Kemudian untuk roadmap penelitian pengabdian di fakultas 2,5 juta. Kemudian untuk di masing-masing jurusan 2 juta. Kemudian laporan di panitia 1 juta. Jadi totalnya semua itu 10 juta. Ini semua tinggal silakan masing-masing ketua panitia apa namanya, ketua komisi atau apa namanya, untuk mengatur bagaimana caranya. Mudah-mudahan dengan ini walaupun bukan itu yang kita harapkan, ada sedikit perhatian. Kalau saya tidak usah lagi melibatkan tim yang banyak, walaupun nanti juga mereka kebagian, karena kalau masih diskusi melebar tidak akan selesai tanggal 30. Saya lebih mengharap ada tim khusus tadi seperti kehutanan, ada tim khusus ketua dan sekretarisnya, tentunya terlibat di situ ketua jurusan dan sekretaris jurusan. Karena kalau masih membuka ruang lagi kepada semua tim yang lain, itu jelas tidak akan selesai. Jadi harus fokus dari materi-materi seminar itu. Begitu juga tim Renstra Fakultas dan Renov Fakultas. Silakan buat tim misalnya dengan UJMI saja Kak, untuk finishing terakhir. Kalaupun yang lain itu biar juga hanya berapa ya terserah lah. Saya tidak akan mencampuri itu. Saya serahkan sepenuhnya kepada masing-masing ketua tim untuk mengatur dengan baik. Yang penting bahwa laporan kita jadi di panitia ketua dan sekretaris senat kerjasama yang baik. Kemudian jurusan membentuk tim siapa, di roadmap fakultas siapa timnya, kemudian Renstra Fakultas siapa timnya, saya serahkan masing-masing untuk memperlancar, karena buat saya dokumen ini sangat penting karena ini terukur. Yang saya minta supaya kita itu betul-betul punya upaya. Jadi yang punya program itu adalah rektor. Jadi yang punya program visi misi itu adalah rektor. Fakultas itu hanya melakukan pendekatan-pendekatan. Jadi jangan disalah maknai bahwa dekan FHL itu buat program tersendiri, tidak. Saya mendukung sepenuhnya programnya rektor, tapi saya harus ada warna tersendiri pendekatan apa yang saya lakukan.
Oleh karena itu, semua dokumen saya minta dengan hormat, di kata pengantar maupun di pendahuluan terserah bagaimana redaksinya, harus ada pendekatan yang saya sebut AYO M3PS dalam bingkai 651. Di dokumen yang sudah dibuat oleh UJMI, saya kira sudah bisa menerjemahkan itu dari kata pengantar maupun di pendahuluan, supaya dalam rangka kita mengembangkan FHIL dalam mensukseskan programnya rektor, ada arah garis merah yang kita betul-betul sepakati bersama. Sepakati bersama. Jadi saya ulangi lagi, dari kata pengantarnya maupun di pendahuluannya, ada penekanan pendekatan FHIL dalam mensukseskan program rektor adalah AYO M3PS dalam bingkai 651. Terserah nanti masing-masing jurusan lagi mau menambah spesifikasi apalagi silakan. Silakan supaya kita itu jelas tidak punya arah. Jadi harus kita punya arah pelaksanaan dan itu bisa saya jelaskan kapan dan di mana saja. Karena intinya tidak hal yang baru tetapi hanya istilahnya itu penguatan tridharma. Jadi AYO M3PS itu adalah penguatan tridharma yang selama ini ada. Tinggal saya tambah dengan publikasi dan silaturahmi untuk memperlancar. Saya kira seperti itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Nanti kalau bisa ada pertemuan sebelum tanggal 30. Sebelum tanggal 30 kalau bisa ada pertemuan, apakah tanggal 28. Yang penting jangan juga malam tanggal 30-nya. Kalau misalnya tanggal 25 bisa juga, hanya sekedar kita memberi pemanasan lagi bahwa kita ingin menyelesaikan semangat ini. Jangan nanti tanggal 30 langsung masuk padahal belum pernah ditinjau ulang. Saya kira seperti itu. Kalau ada tanggapan sebelum saya pindah ke acara berikutnya, saya persilakan. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ke acara yang terakhir. Evaluasi tentang, belum yang terakhir. Evaluasi tentang kerja tim. Kerja tim pemberian penghargaan yang saya sudah SK-kan harusnya mulai kerja tanggal 16 sampai 18. Ini hari sudah tanggal 18. Tapi dengan kesibukan tadi, mungkin belum ada yang menerima SK surat tugasnya. Tetapi paling tidak saya minta komentar dari ketuanya, ketua senat. Jadi ketua senat, ketuanya. Sekretarisnya itu adalah ketua UJMI, anggotanya itu adalah semua wakil dekan dan semua kajur. Untuk menilai kegiatan Tridharma, ada SOP-nya. Kira-kira di tahun 2020 ini, siapa yang penelitian, siapa yang pengabdian. Kalau pengajaran kan sudah pada setiap yudisium. Ini khusus penelitian dan pengabdian. Saya persilakan ketua panitianya, apa sudah pernah rapat menyepakati cara teknisnya bagaimana? Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya, Bapak Dekan yang saya hormati, Bapak Ibu unsur pimpinan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan yang saya hormati. Mengenai tentang Ketua Panitia penilaian terhadap dosen yang paling banyak melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Alhamdulillah kalau dipercayakan kepada kami sebagai ketua, tapi saya belum terima itu SK, Pak Dekan, minta maaf. Saya cari-cari di WA mana SK-nya tapi belum saya terima. Mudah-mudahan saya yang salah karena tidak jeli melihat. Kemudian mengenai tentang
tugas kami itu Pak Faisal Danutuhetir sudah kirim ke saya nama-nama dosen yang sudah melakukan penelitian dengan anggaran yang ditetapkan. Ada beberapa nama-nama dosen di situ, tapi untuk hasil penelitian, kalau untuk pengabdian masyarakat itu belum kami checklist. Lalu karena tugas ini juga kami baru terima, waktu Bapak Dekan SMS ke saya cuma bilang siap Pak Dekan. Tapi kami belum ada pertemuan dengan tim-tim kami karena saya juga belum tahu siapa tim-timnya, karena saya belum lihat SK tersebut. Nanti setelah Bapak Dekan menyebutkan seperti ini, saya sudah tahu siapa tim-timnya. Mudah-mudahan kami dalam waktu dekat ini bisa kami lakukan pertemuan dengan para tim untuk membicarakan agar supaya kami bisa satu pandangan di dalam melakukan penilaian dosen-dosen yang terbanyak melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Baik, demikian yang saya bisa laporkan Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari sekretaris? Apakah sudah menerima SK Pak Sekretaris? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dekan yang kami hormati, Bapak Ibu unsur pimpinan yang kami hormati. Ya, surat tugas itu kami sudah terima via yang diposting sama Ibu KTU ya, yang di grup Porling. Dan mohon maaf Pak Dekan, terkait dengan tugas yang diberikan oleh Pak Dekan ke tim, mungkin apakah sudah seperti itu, apakah perlu ada perbaikan? Karena di panduan yang sudah ditandatangani oleh Pak Dekan terkait dengan penelitian, kalau tidak salah itu ada lebih dari 10 item yang dinilai. Nah, ya ini kita kembalikan saja ke Pak Dekan, apakah kita mau eksekusi yang sesuai dengan surat tugas. Di surat tugas itu kan penelitian Simulitapmas dan internal. Kemudian ada jurnal internasional bereputasi. Kemudian ada jurnal nasional terakreditasi Sinta, lalu ada jurnal nasional. Nah, kalau hanya itu ya mungkin kita bisa 1 minggu ini bisa selesai. Tapi kalau mau mengacu ke pedoman yang sudah ditandatangani oleh Pak Dekan, itu kurang lebih ada 11 atau 12 item yang dinilai. Jadi penelitian itu cukup 1, tapi penelitian itu ada penelitian internasional, ada Simulitapmas, ada internal, misalnya ada kerjasama dengan Pemda atau apa, kemudian itu dirangkum jadi 1. Nah, ini kira-kira gimana baiknya. Kemudian yang kedua, mungkin ke depan juga terkait dengan susunan, mungkin baiknya yang gawangi yang ini baiknya Wakil Dekan bidang akademik, menurut kami. Maksud saya adalah, jadi tidak hanya sekedar pemberian penghargaan, tapi semua data, dokumen yang itu dinilai, itu akan direkap di Wakil Akademik untuk menjadi report, gitu. Menjadi ada laporan evaluasi di Wakil Bidang Akademik bahwa penelitian kita seperti ini, ke depan mau seperti apa. Karena ini juga nanti inline dengan yang temuan di audit mutu kemarin itu, bahwa kita, yang lemah kita itu adalah di laporan analisis evaluasi kegiatan-kegiatan penelitian, pengabdian, dan lain-lain. Mungkin itu masukan dari kami Pak Dekan untuk menjadi bahan pertimbangan Pak Dekan. Jadi kesimpulannya adalah, kalau memang sesuai dengan surat tugas yang sudah ada dengan Pak Dekan, yang sudah dikeluarkan oleh Pak Dekan, itu yang akan kami eksekusi. Ataukah surat tugas itu direvisi sesuai dengan pedoman yang sudah ditandatangani oleh Pak Dekan. Saya kira itu Pak Dekan. Makasih. Oke. Makasih Pak Ketua Jemi selaku sekretaris. Jadi untuk tahun awal ini, ya, tim penilai tetap sesuai surat tugas dengan prinsip saya
bahwa di dalam penilaian itu digawangi oleh Ketua Senat selaku yang pengendali komponen yang ada di fakultas, kemudian Sekretaris Ketua UJMI dalam rangka pengendali, kemudian anggota para wakil dekan unsur pimpinan yang mengawal semua kebijakan, kemudian para ketua jurusan yang mengawali lebih teknis lagi di lapangan. Artinya ke depan penelitian apapun harus ada arsip di WD1 dan ketua jurusan, sehingga dalam penilaian seperti ini sudah ada yang terekam. Tetapi untuk sementara teknisnya silakan panitia menyampaikan surat kepada semua tenaga pendidik untuk memasukkan data-data penelitian dan pengabdiannya sampai tanggal berapa. Sampai tanggal berapa. Kemudian dokumen yang saya sudah tanda tangani, itu kan dokumen itu dalam pemberian itu hanya satu, penelitian dan pengabdian. Di dalamnya komponennya, jurnal internal Scopus Q1 nilainya berapa? Sebagai ketua nilainya berapa? Kemudian Sinta 1 nilainya berapa? Sebagai ketua berapa, anggota berapa? Sehingga terkumpul nilai juara 1 penelitian, juara 2 dan juara 3. Tidak berdiri sendiri-sendiri bahwa Scopus tersendiri, kemudian Sinta tersendiri, kemudian nasional tidak terakreditasi tersendiri, tidak. Jadi semua itu muara kepada peneliti. Kemudian penulis jurnal. Penulis jurnal. Jadi peneliti 1, jurnal 1. Jurnal ini adalah nilai gabungan dari jurnal internasionalnya ada berapa. Kayak pakai medali emas begitu. Jadi kalau jurnal internasional Scopus medali emas. Kemudian medali perunggu. Dia gabung jadi satu. Tapi saya belum lihat persis. Jadi SOP tetap jalan Pak Ketua JMI. Jadi sesuai SOP berapa penghargaan di situ silakan. Tetapi untuk sementara tim penilai itu saja, kan semua itu sudah terukur. Semua terukur, hanya saya ingin melibatkan semua komponen pimpinan mengetahui bahwa inilah dosen-dosen yang pada saat 2020 jurnalnya paling banyak. Ya, paling banyaknya itu ditentukan. Mungkin dia lebih banyak tapi tidak ada jurnal Scopus Q1-nya. Nah, itu tergantung nilainya. Seperti di pendidikan pengajaran, walaupun dia masuk tim penguji ada berapa kali, kalau tidak masuk grade 5, tidak dapat penghargaan. Jadi ada grade-nya. Saya belum baca persis, nanti didiskusikan di di penghargaan penelitian dan pengabdian. Yang penting intinya bahwa di situ keluar juara 1, 2, 3. Keluar juara 1, 2, 3, kemudian pengabdian juara 1, 2, 3. Saya kira seperti itu Pak Ketua JMI, nanti dibaca kembali SOP-nya, jadi timnya tetap itu. Jadi saya ingin memberikan penghargaan kepada semua unsur pimpinan untuk melihat, jadi di sekretaris meminta semua dosen supaya adil, memintai kegiatan pengabdian pada masyarakatnya selama tahun 2020. Nanti panitia yang membuat kolom, ini Pak Agus Salimando, banyak jurnalnya, tetapi semua masih Sinta 2 misalnya. Tidak ada Scopus Q1-nya, berarti poinnya mungkin agak kurang sedikit. Jadi ada tabel-tabelnya saya kira. Saya kira seperti itu Pak Ketua JMI, terima kasih atas responnya. Sekarang yang terakhir
evaluasi tentang surat tugas baru saya sampaikan kemarin dulu ini, tetapi secara tidak tertulis sudah lama saya sampaikan. Saya minta jadi ada 2 di sini, jadi semua dokumen hanya saya minta untuk direvisi. Yang baru jadi itu adalah dokumen panduan skripsi dan proposal dan skripsi. Tapi saya minta dengan panduan akademiknya, panduan mutu buku 1 yang pernah kita serahkan, tinggal dilihat saja mana yang belum sesuai, kalau ada visi misinya. Mungkin ada komentar dari Ketua UJMI, saya persilakan. Ya, makasih Pak Dekan. Terkait dengan tugas kami yang sesuai dengan tugas yang diberikan kemarin ya, surat tugasnya, dan memang secara non formal itu juga sudah disampaikan oleh Pak Dekan. Betul, jadi kami juga sudah buka semua dokumen yang kami pernah buat, memang terutama di buku standar mutu dan manual mutu itu, termasuk kebijakan. Di situ memuat ada visi misi, tujuan dan sasaran dari fakultas. Nah, kalau ini nanti dimasukkan sesuai dengan arahan Pak Dekan, maka mungkin kalau sudah final visi misi kita dan sasaran dan tujuan, nanti bisa kami dapat di tim yang mana untuk kami selaraskan dengan dokumen yang diarahkan oleh Pak Dekan. Kemudian yang kedua, betul, nanti terkait dengan apa yang menjadi visi besar Pak Dekan terkait dengan IOMP itu juga sudah kita tulis di beberapa dokumen. Nanti tinggal kita sesuaikan lagi mana yang kira-kira belum kita masukkan. Yang terakhir terkait dengan panduan akademik fakultas, karena memang dari awal kami tidak mengawal, dan ini menjadi tugas kami untuk memasukkan arahan seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan. Nanti kami minta tolong Pak Dekan, karena filenya belum ada di kami, mungkin bisa di-share untuk kita coba lengkapi sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Pak Dekan. Saya kira itu Pak Dekan yang bisa kami sampaikan. Secara personal kami juga tadi pagi sudah koordinasi dengan Ibu Sekretaris UJMI untuk mengkonfirmasi apakah surat tugas yang disampaikan Pak Dekan kemarin sudah diterima atau belum. Dan beliau juga sudah terima. Nanti kita sebelum kami akhiri penyampaian kami, nanti kalau ada rapat lagi Pak Dekan, kami minta untuk memasukkan agenda untuk rapat tinjauan manajemen. Nanti kalau ada agenda rapat lagi, minta tolong itu juga diagendakan. Untuk 2 hal. Yang pertama adalah membahas temuan audit mutu internal tahun 2020 yang tanggal 27 kemarin dilaksanakan di UPPS dan 2 prodi. Dan satu lagi adalah mengevaluasi hasil rapat RTM yang di 2019. Apakah yang kita sepakati itu berjalan atau tidak. Saya kira itu Pak Dekan yang bisa kami sampaikan. Nanti minta tolong kalau nanti ada rapat itu bisa disisipkan agendanya untuk kita bisa diskusikan bersama. Saya kira begitu Pak Dekan, kami kembalikan ke Pak Dekan. Oke, makasih Pak Ketua UJMI. Saya kira semuanya tadi dokumennya itu sudah banyak sekali. Selama ini selalu saya sudah ini. Ya. Dan kalau tadi semua unit juga saya sudah siapkan ini, ya di UJMI saya siapkan 500.000. Karena dia kan tinggal menyempurnakan saja komponen-komponen yang lainnya. Jadi sekali lagi saya sampaikan jangan bahwa saya ukur dengan uang, tidak, ini hanya sekedar saya ingin menghargai bahwa ini kerja penting, tetapi karena menghadapi keuangan ini kadang itu hanya yang lain yang dianggap penting, padahal dokumen ini yang penting. Tidak bisa kita buat apa-apa kalau dokumennya tidak ada. Jadi saya siapkan 500.000. Jadi
tolong nanti cover, ini cover juga ini, saya selalu memberi semangat. Tolong nanti di UJMI yang merancang semuanya diskusikan dengan semua masing-masing. Terserah rancangannya bagaimana, yang penting warnanya dominan hijau, kemudian ada kuning. Jadi kita harus punya ciri khas. Kemudian di jurusan lagi mau tonjolkan apa lagi, tambah lagi warna apa, misalnya ilmu lingkungan, saya lihat itu favorit warna biru, tapi jangan dominan birunya karena FPIK. Jadi ada sedikit garis birunya, dominan hijau, ada strip kuningnya, terserah modelnya apa. Di panduan akademik kita itu dominan kuning, tidak bisa juga, karena itu WHO kita sudah di FPIL harus dominan hijau. Dan mudah-mudahan semua pikiran kita supaya kita menikmati juga ini fakultas kita. Kalau bukan kita yang mau promosikan, ya siapa lagi? Jadi dari semua dokumen, termasuk chat dinding apa semua ini saya awasi, lebih tidak usah dicat kalau saya tidak bisa berikan masukan. Jadi alhamdulillah Pimpronya dia berikan ruang, karena kalau semua ada sedikit warna yang kita suka, itu akan lebih menarik. Untuk rapat tadi saya kira itu penting. Supaya 2021 hal-hal yang menjadi temuan kita minimalkan. Kurangnya tidak mungkin semuanya kita sempurnakan, tetapi paling tidak kita kurangi. Jadi nanti rapatnya kita, saya kasih waktu untuk kerja ini minggu depan sampai Sabtu Minggu, kita rapatnya Selasa 29. 20 atau 28 hari Senin, supaya masih ada 2 hari sebelum 30 atau 31 nanti kita rapatnya. Jadi kita rapat nanti insya Allah kita sehat-sehat terus tanggal 28 untuk evaluasi dokumen finishing lokakarya tambah dengan 2 agenda dari UJMI tadi. Kemudian yang terakhir ada dokumen yang biasa itu lakip. Ini lakip juga ini penting, selama ini hanya copy paste saja. Saya nanti saya siapkan juga 1,5 juta untuk lakip, untuk menghasilkan lakip yang betul-betul aktual. Kalau semua dokumen kita sudah aktual tetapi lakipnya copy paste, ada yang kita tidak laksanakan tetapi masuk atau sebaliknya, saya kira kita akhiri di 2020 ini, 2021 kita mulai semua data kita aktual. Nanti ini koordinasinya dengan Pak WD2, terserah timnya bagaimana. Yang penting ke depan lakip kita sebelum turun dari universitas kita sudah siap memang lagi. Bahwa lakip segera kita siapkan, biasanya itu di awal Januari itu lakip diminta. Tetapi kita semuanya insya Allah setelah ini, hari Senin saya akan disposisi untuk ke BD2 untuk segera membuat tim untuk penyusunan lakip yang betul-betul keterwakilan kondisi FHIL yang sebenarnya. Saya kira seperti itu, Bapak Ibu yang saya hormati, sudah mau 5:30. Jangan lupa absen rapatnya, kemudian absen sebagai PNS. Sebelum saya tutup, saya persilakan kalau masih ada yang mau berkomentar. Oke, kalau tidak ada, sekali lagi terima kasih atas perhatian dan kerjasama kita semuanya. Insya Allah kalau kita kerjasama yang baik, tidak ada yang berat untuk kita selesaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membukakan kita hidayah, kesehatan untuk kita laksanakan tugas-tugas kita dengan baik. Sekian Bapak Ibu sekalian, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan selama rapat ini, saya mohon maaf, tidak ada tujuan lain kecuali untuk bagaimana kita menciptakan dokumen-dokumen yang aktual sesuai dengan kondisi di FHIL. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.